Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya tertarik ingin menanggapi Pondok Pesantren Az-Zaitun yang viral di media sosial, bahkan santri-santrinya pun ikut viral. Saya tidak tertarik untuk menanggapi para santri-santri atau alumni-alumni Az-Zaitun. Saya lebih tertarik ingin menanggapi pengasuhnya, yang mana si pengasuh Pondok Pesantren Az-Zaitun ini sudah banyak mengelabuhi umat Islam di Indonesia dengan membawa-bawa Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. Apa yang perlu kita tanggapi dari Pondok Pesantren Az-Zaitun ini? Pertama, perihal sholatnya. Perihal sholatnya, kawan-kawan sekalian, para sahabat sekalian, kalau sholatnya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang pertama, mengenai hukum sholatnya itu tetap sah. Jumhur ulama, kecuali Abu Hanifah, itu tidak sah kalau Abu Hanifah. Bisa dilihat dalam kitab Fiqh Al-Mawsu'ah. Jumhur ulama mengatakan itu tidak batal. La tufsiduh, tidak batal sholatnya. Tapi tukrahu, makruh. Ya, Az-Zaitun sendiri, pengurus Az-Zaitun sendiri, atau pengasuh Az-Zaitun sendiri, atau bahkan alumninya juga mengetahui kalau hukumnya adalah makruh. Tapi menurut ulama, menurut Imam Hanafi, itu tufsiduh, batal sholatnya. Jadi kalau jumhur ulama berarti itu kan tidak masalah. Tapi garis besarnya di sini yang pertama sekali adalah Pondok Pesantren Az-Zaitun sekaligus dengan pengasuhnya itu menyalahi syariat. Menyalahi syariat. Syariat yang datang dari Rasulullah tidak seperti yang ada di Pesantren Az-Zaitun. Kalau kita banyak melihat video yang beredar kata MUI setempat, Az-Zaitun bukan apa-apa, tidak, artinya seakan-akan tidak ada tanggapan serius dari mereka. Padahal ini bertentangan dengan syariat. Syariat yang datang dari Nabi itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Syarh Muslim, di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, syarahnya Sahih Muslim. Ketika Imam An-Nawawi mensyarah hadis, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, wa syarruha awwaluha. Amma sufufur rijali fahiya ala umumiha. Fakhairuha awaluha abadan, wa syarruha akhiruha abadan. Yang lebih baik safnya laki-laki itu, ya yang paling pertama selama-lamanya itu. Juga sebaliknya, wa syarruha, dan seburuk-buruknya saf, ya yang paling belakang. Amma sufufun nisa, fal murad bil hadith, amma sufufun nisa'i allawati yusallina ma'ar rijal, wa amma idha sallayna mutamayyizatin la ma'ar rijal, fahunna karrijali khairu sufufihinna awwaluha wa syarruha akhiruha. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim, kalau perempuan itu sholat tidak bersama dengan laki-laki, artinya laki-laki tidak di depan, perempuan tidak di belakang, artinya sholatnya perempuan semua, maka yang paling baik ya sama dengan shopnya laki-laki tadi, awwaluha. Juga sebaliknya, yang paling buruk di mana? Akhiruha. Kalau perempuannya sholat sama-sama perempuan, bukan sama laki-laki. Kalau sama laki-laki itu kan jelas redaksi hadisnya, perempuan di belakang. Dan Az-Zaitun menentang itu. Az-Zaitun ini menentang perintah Rasulullah, walaupun di sana itu perintahnya sunnah. Berarti kalau sunnah dilanggar itu makruh, kan begitu. Ini mukhalifun di syariah, menentang syariat ini namanya. Jadi untuk MUI setempat, tolonglah jangan terlalu longgar begitu. Ini menurut saya Az-Zaitun ini sudah keterlaluan. Mereka
Seakan-akan yang nampak pada kami itu visi misinya mereka itu adalah perempuan dan laki-laki itu boleh ikhtilat, boleh bercampur. Padahal hukumnya itu sangat dilarang itu. Nanti kita jawab dengan fatwanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu yang pertama. Jadi untuk kawan-kawan, kalau masalah sholatnya, itu jumhur ulama tidak masalah. Apalagi itu tidak bersentuhan. Tidak bersentuhan. Kecuali madhab Hanafi. Imam Hanafi sendiri mengatakan itu batal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai madhab Bung Karno. Mengenai madhab Bung Karno. Pak Profesor, Anda kan Pak Profesor, Pak. Kalau ada yang menonton video saya, tolong sampaikan video saya ke beliau. Anda kan Pak Profesor. Syaratnya menjadi mujtahid itu, Pak, kan tidak asal-asalan, Pak Profesor. Syarat menjadi mujtahid mampu membedakan lafaz bahasa Arab, mampu menguasai bahasa, mampu membedakan penunjuk. Seperti al-mutabik, at-tadmin, iltizam, al-murakkab, ishtirak, al-mutawati, al-majaz, al-haqiqi, mafhum, mantuk, itu harus dikuasai. Nah, kalau Anda mengangkat Bung Karno menjadi mujtahid, menjadi madhab Bung Karno, apa Bung Karno menguasai itu? Ini kan sangat ceroboh sekali ini. Anda sebagai profesor tidak mencerminkan bahwa Anda itu orang yang punya pengetahuan. Kapan Bung Karno belajar bahasa itu, belajar tentang itu semua? Belajar mafhum, belajar mantuk, belajar iltizam, itu kapan? Bung Karno itu orang yang hebat dalam memperjuangkan negara Indonesia, bukan hebat dalam bidang fiqih. Dan syarat menjadi mujtahid, seperti yang Anda katakan, madhab Bung Karno itu harus menguasai sumber-sumber hukum Islam, menguasai asbabun nuzul, menguasai nasikh mansukh. Dinasahkah ayat ini? Kenapa ayat ini bisa turun? Itu harus dikuasai. Kapan ada sejarahnya Bung Karno paham asbabun nuzul? Ini kan keterlaluan antum ini sebagai profesor. Benarlah. Kalau Anda hanya ingin viral, khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Berbedalah, maka kalian akan dikenal. Kencing air zam-zam, maka kalian akan viral. Viral di penjara. Sedunia akan tahu. Khalif tu'raf. Berbedalah dengan apa yang ada di Indonesia, maka Anda akan terkenal. Terkenal karena melencengnya Anda. Itu yang kedua. Seorang mujtahid seperti Imam Syafi'i, imam yang 4 itu menguasai mana ini mutlak, apakah hadis mutlak, hadisnya ini muqayyad kah atau hadis mutlak kah, hadis ahad kah, mutawatir kah, musalsal kah, mu'an'an kah. Kapan ada sejarahnya Bung Karno menguasai itu, Pak Profesor? Kok Anda angkat beliau menjadi madhab? Anda menyuruh orang belajar. Kenapa? Orang mengikuti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Karena mereka tidak tahu. Ente sendiri tidak paham syarat-syarat menjadi mujtahid. Anda bagaimana seorang profesor kok keterlaluan begitu? Jadi kalau Bung Karno mau diangkat sebagai madhab, tidak ada syarat yang terpenuhi. Bung Karno adalah seorang pejuang negara Indonesia. Bukan sebagai madhab. Itu camkan itu Pak Profesor. Penuhi dulu syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu Pak Profesor. Kalau Anda ingin mengangkat Bung Karno menjadi madhab Bung Karno. Itu Anda sangat salah. Sangat keliru dalam mengangkat Bung Karno sebagai madhab. Yang kedua. Yang ketiga, ini kecerobohan Anda Pak Profesor. Ini ceroboh. Walaupun Anda lulusan mana, saya tidak peduli. Anda itu ceroboh. Kenapa? Anda mengatakan sop yang jarang itu. Antum ketika diklarifikasi, saya lihat di videonya, antum mengatakan, suruh baca Al-Quran katanya. Suruh baca Al-Quran. Baca. Di mana? Di surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi kawan-kawan, ini Pak Profesor ini, pengasuhnya Pondok Pesantren Az-Zaitun,
ini telah memelesetkan ayat Al-Quran untuk membenarkan pekerjaannya itu, perbuatan di pesantrennya itu. Kenapa? Katanya tafassahu, berlapang-lapang, berrenggang-renggang. Ini asli keliru besar, keliru besar. Kita buka tafsirnya Imam At-Tabari. Oh, mohon maaf. Sebelum kita buka tafsirnya itu At-Tabari, tafassahu fil majalis itu menurut Abi Hatim an Maqil itu turun hari Jumat. Ayat tersebut turun hari Jumat. Kapan? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ketika sahabat Rasulullah yang dipimpin oleh Thabit ibn Qais datang di teras Madinah, di serambi Masjid Madinah, Masjid Nabawi, di majlisnya Rasulullah, datanglah sahabat Thabit ibn Qais dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian dia tidak mendapatkan tempat. Thabit bin Qais mengucapkan salam. Dijawablah salamnya. Namun, Thabit bin Qais dengan para sahabat-sahabat yang lain tetap berdiri, tidak mendapatkan tempat. Itu ingat. Tolong diingat, ini di majlisnya Rasulullah. Di majlisnya Rasulullah. Lantaran turunnya, sebab turunnya ayat tersebut, karena ada kejadian ini. Rasulullah ketika melihat pejuang-pejuang Badar ini datang, yang dipimpin oleh Thabit ibn Qais itu, tidak mendapatkan tempat, maka kata Rasulullah, disuruh renggangkan. Disuruh renggangkan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ingin mengecewakan sahabat-sahabat yang lain. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Secara teks, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian itu berada di sebuah majlis, tafassahu fil majalis, berrenggang-rengganglah, bukan dalam sholat. Ini konteksnya salah, diplesetkan pula oleh sang profesor ini. Itu di majlisnya Rasulullah. Makanya nanti akan terjadi perbedaan penafsiran. Apakah itu hanya khusus untuk majlisnya Rasulullah, atau khusus majlis-majlis ilmu yang lain, atau majlis perang. Begitu. Bukan dalam sholat. Tidak ada tafsir yang mengatakan tafsirannya itu tafsir sholat. Coba, antum buka tafsirnya. Di mana? Atau di madhabnya Bung Karno itu, tafsirnya Bung Karno di mana? Silahkan buka, Syekh, Profesor. Kalau Profesor punya tafsirnya ayat tersebut menurut madhab yang antum ikuti, silahkan. Silahkan bantah. Narasi yang saya sampaikan silahkan bantah. Kitab yang saya sampaikan, bantah. Mari kita lihat tafsirnya Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis ila akhir al-ayah. Yakni biqawlihi tafassahu tawassa'u min qawlihim. Yang dimaksud firman Allah tentang idza qila lakum tafassahu fil majalis itu, maka tawassa'u, berrenggang-rengganglah kalian, bukan dalam salat, ini dalam majlis, fil majalisi. واختلف أهل التأويل في المجلس الذي أمره الله المؤمنين بالتفسيح فيه. فقال بعضهم ذلك كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. Jadi kata Imam At-Tabari, perbedaan ulama tentang penafsiran ayat tersebut bukan masalah majlis sholat atau majlis tidak ada. Yang majlis sholat itu tidak ada. Yang nanti akan berbeda itu kalau majlisnya majlis ilmukah, atau itu khususkah kepada Rasulullah, atau itu majlis perangkah, itu. Sedangkan dalam tafsir pendapat yang pertama, kana majlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam khosotan. Pendapat yang pertama, itu majlisnya Rasulullah khosotan, secara khusus. Khusus untuk majlisnya Rasulullah. Tidak khusus pada majlis-majlis selain majlisnya Rasulullah yang disuruh renggang-renggang itu. Majlis ya, bukan sholat.
bukan sholat, majlis. Ini yang pertama. Jadi ini sudah mempelesetkan pemahaman Al-Quran, tafsirnya Al-Quran. Pendapat yang kedua, qaluhu tafassahu fil majalis. Qala majlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqalu dzaka khassatan. Lagi-lagi ini pendapat yang kedua ini mengkhususkan itu majlisnya Rasulullah. Bukan majlisnya kita. Profesor, kenapa Anda bawa-bawa ke dalam sholat? Ini kan kacau, Profesor. Jangan Anda itu memahami Al-Quran dengan pemahaman Anda sendiri, Pak Profesor. Apakah Anda tidak takut dengan ancaman Allah, dengan ancaman Rasulullah? Man fassara al-Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu finnar. Anda jadi seorang pengasuh, apakah Anda ingin pilih tempat duduk di neraka, menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman Anda sendiri? Tafsir Al-Quran itu, fahami Al-Quran itu dengan penafsiran ulama ahli tafsir. Pemimpinnya para pemuka, para ulama tafsir itu Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari. Antum itu bagaimana, Pak Profesor? Yang benar sajalah, Pak Profesor. Jangan yang mengada-ngada seperti itu. Kaji dulu agar tidak mendapat kalau memanglah ilmu antum ini baik, kenapa jadi kontroversi satu Indonesia ini? Seantero Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke sekarang mengkritik antum semua. Kenapa? Berarti apa yang telah Anda lakukan, apa yang telah Anda perbuat itu tidak baik itu. Kenapa? Hasilnya lihat. Betapa banyak orang sekarang yang ribut gara-gara yang berprasangka tidak baik, menyangka antum sesat, menyimpang dari ajaran Islam. Banyak sekali. Kalaulah antum itu ilmunya itu baik, tidak menyalahi aturan, tentulah tidak akan ada orang yang membantah atau mengatakan antum itu sesat. Begitu, Pak Profesor. Pendapat yang terakhir mengenai tafsir ayat tersebut, qala sami'tu ad-Duhak yaqulu fi qawlihi idza qila lakum tafassahu fil majalis qala kana hadha lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man haulahu khassatan. Jadi kata Imam ad-Duhak bahwa ayat tersebut ini kana hadza lin nabiy, ini untuk nabi, wa man haulahu khassatan, dan orang yang ada di sekelilingnya nabi khassatan secara khusus. Yaqulu istawsa'u hatta yusiba kullu rajulin minkum majlisan minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya aidan maqa'idan lil qitali. Kata Imam ad-Duhak bahwasanya ini khususan untuk nabi dan orang-orang yang ada di sekitarnya nabi. Jadi berrenggang-rengganglah kalian sampai salah satu laki-laki dari kalian itu mendapatkan tempat duduk minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tempat duduknya Nabi, dari majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aidan maqa'idan lil qitali. Dan tempat duduk itu, tempat duduknya ahli perang, perang Badar yang terlambat datang di majelisnya Rasulullah. Begitu. Jadi kalau kita memakai penafsirannya ulama tafsir, kita itu tidak mengada-ngada. Antum ini apa? Sudahlah tidak ada referensinya. Mengangkat madhab baru. Al-Quran disalah tafsirkan. Itu bahasnya majlisnya Rasulullah, dibawalah ke soft salat. Ini kan ngawur, kacau. Bagaimana tanggung jawab antum nanti di hadapan Allah terhadap orang-orang banyak? Terlepas kalaulah nanti ulama ada yang berpendapat, oh ini alnya fil majalis, ini alnya lil ahdi, apa lil istighraq, itu lain lagi pembahasannya. Kalau alnya lil ahdi, maka seluruh majlis semua. Itu pembahasan lain lagi itu. Yang jelas ini sudah memanipulasi tafsir daripada surah Al-Mujadalah ayat 11 tersebut. Jadi Pak Profesor, monggo dikaji lagi. Yang terakhir ini masalah ikhtilat. Masalah ikhtilat. Memang secara hukum fikih
sholat pesantren Az-Zaitun itu tidak masalah. Tidak masalah karena didukung oleh pendapat jumhur ulama itu hanya makruh. Jadi kurangi jelas pahalanya itu. Tapi Islam itu punya aturan, Pak Profesor. Kita jangan buat-buat aturan sendiri. Sudah cukuplah ajaran-ajaran yang menyimpang di Indonesia ini, Pak Profesor. Jangan antum tambah-tambah. Bagaimana antum itu mau mencampur baurkan antara laki-laki dan perempuan? Sedangkan dari sananya, dari Nabi itu sudah dilarang itu. Bagaimana hukumnya? Sholat bercampur antara laki-laki dan perempuan itu, kalaupun sah, bagaimana hukumnya? Bagaimana tanggapan ulama yang sangat kita ikuti, khususnya di Indonesia ini? Siapa beliau? Dalam ilmu tasawuf, beliau adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengharamkan sholat seperti itu. Kita lihat redaksinya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa yajibu dan wajib ayyud uraba bainar rijali wan nisa'i hailun yamna'u minan nadhari fa inna dhalika aidan madannatul fasadi wal 'adati tushhadu li hadhihi al munkarati wa yajibu man'un nisa'i min huduril masajidi lis salawati wa majalis adh-dhikri idza khifatil fitnatu bihinna. Kata Imam Al-Ghazali, hukumnya Pak Profesor wajib memberikan penghalang, meletakkan penghalang bainar rijali, meletakkan di antara laki-laki dan perempuan, hailun, penghalang, yamna'u minan nadhari, yang mencegah dari memandang satu sama lain. Fa inna dzalika aidan madannatul fasadi wal 'adati tushhadu li hadhihi al munkarat. Jadi Pak Profesor, dalam kitab Ihya Ulumuddin ini Pak Profesor, itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali mewajibkan adanya penghalang yang mencegah pandangan laki-laki terhadap perempuan agar tidak terjadi bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah begitu Pak Profesor, itu akan mencegah terjadinya kerusakan dan norma umum masyarakat memandang ini sebagai bentuk kemungkaran. Coba antum keliling dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Ada tidak sholat laki-laki dan perempuan bercampur? Ada. Tidak akan Anda temukan. Kenapa? Karena ini dianggap mungkar oleh masyarakat. Oleh al-adat ini dianggap mungkar. Maka Imam Al-Ghazali sedari dulu, Imam Al-Ghazali sudah mengarang kitab mewajibkan adanya penghalang antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa memandang satu sama lain. Nah ini antum letakkan perempuan di depan. Kalau wajib Pak Profesor, berarti kalau ditinggalkan itu dosa, haram. Kenapa? Karena wajib. Agar tidak terjadi ikhtilat, agar tidak terjadi saling pandang memandang. Bagaimana antum kalau melihat perempuan itu sujud, antum di belakangnya? Pikir pakai nalar Pak Profesor. Bagaimana kalau Anda sholat sambil melirik perempuan itu? Melihat bentuk tubuhnya, bagaimana itu? Bagaimana kalau sampai fitnah itu terjadi? Begitu. Itu hukum daripada sholatnya itu sendiri. Jadi Imam Ghazali mengharamkan itu. Mengharamkan. Karena Imam Ghazali mewajibkan untuk ada penghalang antara laki-laki dan perempuan. Ini sudah bukan penghalang lagi kalau antum ini Pak Profesor. Ini di pesantren Az-Zaitun telah dicampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun sah sholatnya, maka hukum haram tidak lari darinya. Itu. Semoga video ini menjadi teguran untuk Pak Profesor dalam memfatwakan apa yang telah difatwakan di pesantrennya terhadap santri-santri dan pengikutnya. Mengangkat madhab baru yang tidak punya syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama untuk menjadi seorang mujtahid.
Kedua, memplesetkan tafsir idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ini sangat keliru. Untuk MUI saya mohon dengan hormat agar bisa ditindaklanjuti bagaimana baiknya menurut MUI, seperti Kiai Khalil Nafis. Saya mohon kepada antum Kiai agar ini tidak dibiarkan begitu saja. Akhirnya ini Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Pak Profesor pengasuh Pondok Pesantren Az-Zaitun, juga kepada para pengikut pesantren Az-Zaitun. Ini dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dalam rangka saling mengingatkan satu sama lain. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.